Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat guru hebat? Mudah-mudahan tetap semangat dan jaga kesehatan. Bertemu kembali dengan saya Rodi, calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Agam. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan ruang kolaborasi unggah hasil rekaman praktek coaching. Saya berada pada kelas 128E, kelompok B, di bawah naungan atau bimbingan P4TK Matematika dengan fasilitator Ibu Hosiah. Saya sendiri nanti akan berperan sebagai coach dan Ibu Isnaini sebagai coachi dan Ibu Lucy sebagai pengamat. Pada praktek coaching ini, kami akan mencoba memerankan kasus 3, di mana kasusnya adalah rekan saya bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan saya mengajar tanpa buku teks. Rekan saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas, rekan saya menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberi laporan kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana ya cara saya menyikapi kasus teman saya tersebut dan memerankan diri saya sebagai coach? Sahabat guru hebat, mari kita ikuti praktek coaching berikut. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menyaksikan. Salam bahagia dari saya, Rodi SAG MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Rodi, maaf mengganggu. Waalaikumsalam. Nah, Papa Bu Is, silakan masuk. Apa kabar Bu Is? Ada yang bisa saya bantu? Gimana ya Pak? Saya bingung. Kenapa Bu Is? Saya lihat Bu Is kurang bersemangat dan agak murung. Tidak seperti biasanya. Kalau saya lihat Bu Is biasanya riang. Kenapa ya Bu Is? Ya, itulah Pak Rodi. Saya memang sedang perlu teman untuk memecahkan masalah saya. Saya berharap Pak Rodi bisa membantu saya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk saya. Oke Bu Is. Apa ya yang bisa saya bantu untuk Bu Is? Dan kira-kira apa yang Bu Is inginkan dari diskusi kita pada kesempatan ini? Ya, saya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Pak Rodi. Saya jadi bingung kenapa ini terjadi dan bagaimana saya memecahkan masalah saya ini. Silakan Bu Is, ceritakan apa yang Bu Is rasakan sekarang dan apa yang membuat Bu Is murung dan tidak bersemangat. Gini Pak Rodi, saya tadi mendapat teguran dari kepala sekolah saya. Dari kepala sekolah, Pak. Kalau boleh saya tahu, apa penyebabnya Bu Is dapat teguran dari kepala sekolah? Kepala sekolah menerima laporan dari pengawas ketika beliau melakukan supervisi di kelas saya tidak membawa buku teks dan hanya memanfaatkan sumber-sumber lain sebagai sumber belajar. Lalu, apa yang menjadi masalahnya bagi Bu Is? Nah itu, pengawas kelihatannya kurang sependapat dengan tindakan saya, Pak. Lalu? Saya sudah menjelaskan kepada beliau bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Dengan jawaban saya tersebut, kelihatannya Bapak pengawas itu tersinggung. Bagaimana ya Pak jalan keluarnya? Saya bingung dan merasa gelisah dengan peristiwa yang saya rasakan ini. Menurut Bu Is, bagaimana pemecahan permasalahan ini dari yang Bu Is ceritakan tadi?
Nah, itulah Pak, saya tidak tahu jalan keluarnya. Menurut Bu Is, apa ada yang salah dengan apa yang disampaikan Bapak pengawas tersebut? Ya, menurut saya tidak ada yang salah, Pak. Tapi menurut saya, mengajar tidak harus membawa buku teks. Jadi menurut Bu Is, ketika mengajar tanpa membawa buku teks tidak masalah. Tidak, Pak. Saya menggunakan sumber lain, tapi tetap berpedoman pada kurikulum. Dalam menggunakan sumber lain, apa kita tidak berpedoman pada buku teks? Menurut saya, kita tetap mempedomani buku teks parodi, mengembangkannya dengan sumber-sumber yang lain. Jadi, dengan apa yang Bu Is sampaikan tadi, menurut Bu Is, apa yang disampaikan pengawas tersebut ada yang salah? Tidak sih, Pak. Tidak ada yang keliru. Jadi, menurut Bu Is tidak ada yang keliru. Lalu, kenapa timbul permasalahan? Mungkin cara saya menyampaikannya mungkin ya, Pak, yang kurang pas. Maksud Bu Is? Ya, ketika Bapak pengawas bertanya di dalam kelas, saya kurang fokus, Pak, sehingga mungkin cara menjawab saya yang tidak pantas. Jadi, kalau bisa saya simpulkan dari penyampaian Bu Is tadi, cara Bu Is menanggapi pertanyaan Bapak pengawas yang kurang tepat. Apa betul seperti itu, Bu Is? Iya, Pak. Berarti Bu Is sudah tahu apa yang menyebabkan Bapak pengawas tersinggung dan keberatan. Apa ada lagi menurut Bu Is permasalahan yang lain? Ya, menurut saya tidak ada sih, Pak. Jadi menurut Bu Is, apa yang harus Bu Is lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya harus menjelaskan kembali permasalahan ini kepada pengawas, Pak. Tapi saya takut bagaimana cara saya menemui beliau. Jadi menurut Bu Is, apa prioritas utama yang harus Bu Is lakukan dari rencana Bu Is tadi? Mungkin saya akan menemui kepala sekolah lebih dulu dan menceritakan masalah ini. Jadi Bu Is minta bantuan kepada kepala sekolahnya untuk menjembatani masalah ini. Ya, betul, Pak. Saya akan minta kepala sekolah untuk menjadi perantara untuk menyelesaikan masalah saya ini. Lalu ada cara lain? Saya akan menentukan kembali pertemuan dengan pengawas untuk mendiskusikan masalah ini melalui kepala sekolah. Bisa Bu Is ceritakan kembali apa yang Bu Is akan lakukan? Ya, saya akan menjelaskan masalah ini kepada Bapak Kepala Sekolah dan melalui beliau untuk menghubungi pengawas untuk mendiskusikan masalah saya, Pak. Saya akan minta maaf pada beliau atas kekeliruan dan cara saya menanggapi pertanyaan beliau. Kalau begitu, sepertinya Bu Is sudah tahu solusinya. Iya, Pak. Eh, Mungkin Bu Is membutuhkan bantuan yang lain untuk menyelesaikannya. Oh, saya rasa cukup dengan bantuan Bapak Kepala Sekolah aja, Pak. Oh begitu, berarti Bu Is sudah tahu ya solusinya. Semoga masalah yang Bu Is cemaskan berat bisa terselesaikan dengan baik. Insya Allah, Pak. Terima kasih, Pak Rodi, atas waktunya membantu saya. Ya sama-sama Bu Is, kita sebagai teman kan harus saling membantu. Jadi Bu Is harus kembali semangat ya, jangan sedih dan jangan murung lagi. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak, atas motivasinya. Sama-sama Bu Is. Ya, mungkin kita akan, sepertinya bel sudah bunyi, Pak Rodi. Kita mungkin masuk lagi ke kelas. Iya, sama-sama Bu Is, semoga sukses. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Rusi? Oh, mantap Pak. Dari tujuan itu sudah jelas ya kan, apa tujuan yang diminta kan. Terus identifikasi permasalahannya pun jelas diungkapkan oleh Koci. Rencana aksinya pun jelas.
Dari ekspresinya, dari ekspresinya. Dari ekspresinya kan karena kita bukan anak sekolahan ya Pak ya, Ya, karena teman sejawat ya kan, jadi ekspresinya itu kan sudah bagus gitu Pak. Kalau anak sekolah kan memang beda kan. Ya mantap Pak. nah, terima kasih. Terima kasih Bu Lucy. Mudah-mudahan sukses semua. Iya. Amin. Jadi kira-kira menurut Bu Is, Bu Lucy, dari ketika kita menjadi koci itu apa kira-kira ya pembelajaran inti yang bisa kita ambil? Oh, sebetulnya Pak Rodi, dengan koci kita sebetulnya menekan ego kita. Kan biasa kita cenderung nasihati orang gitu. Iya. Kalau ada orang yang minta bantuan, ingin curhat, kita lebih banyak lebih banyak menasihati, lebih banyak bicara gitu ya. Dengan peran coach seperti ini kita lega merasa bahwa koci itu betul-betul mitra kita yang sama-sama kita diskusi untuk menyelesaikan masalah dia gitu. Iya. Hampir mirip dengan apa Pak ya? Penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi gitu. Iya, sama. Iya. Iya. Hampir mirip. Tapi selama ini kita yang sering jadi mentor kadang-kadang Bu Is, Iya. Bu Lucy ya. Iya. Jadi mentor, Kona jadi apa? Jadi konselor gitu. Kadang-kadang kita sering menggantikan masalah orang. Iya, iya. Mudah-mudahan ini kalau bisa benar-benar kita terapkan ini, saya yakin ini anak-anaknya akan senang, teman sejawat akan senang ketika mereka dibantu menyelesaikan masalah dengan cara mereka sendiri. Mungkin itu kuncinya ya. Jadi Iya, mereka Pak Rodi. Iya, Pak Rodi. Dengan caranya sendiri. Iya. Kadang-kadang kan sebetulnya yang punya masalah, dia tahu sebetulnya penyelesaian masalahnya. Hanya saja dia butuh teman untuk curhat, untuk berbagi, gitu Pak Rudi. Jadi kita sebagai coach membantu dia untuk mengungkapkan sebetulnya apa sih yang menjadi masalah dia dan gimana solusinya, gitu. Iya. Berarti sebenarnya kadang-kadang orang bisa menyelesaikan masalahnya, alurnya sudah ada di kepalanya, tapi mungkin dia minta penguatan kepada orang lain. Benar enggak yang akan dia lakukan itu tepat atau tidak, mungkin seperti itu ya. Iya Pak. Iya Pak Rudi. Bu Es atau Bu Lucy pernah ini mencoba sebelum kita di guru penggerak, apa sudah pernah mungkin menerapkan model ini tapi tahu modelnya nggak tahu kalau itu coaching sebenarnya, tapi kita sudah menyelesaikan seperti itu, udah pernah nggak kira-kira? Ada Pak Rodi, waktu itu ada murid yang bermasalah, anaknya pintar, dia masuk kelas unggul, tapi dia bermasalah dengan orang tuanya. Dia merasa orang tuanya itu kurang peduli sama dia, karena disebabkan kan itu broken home lah gitu ya. Waktu dia SD, ayah ibunya pisah, dan ayahnya sudah nikah, kemudian ibunya juga sudah nikah. Akhirnya dia ditarik sama neneknya, tinggal sama neneknya. Nah, karena tidak terima dengan kondisi seperti itu, akhirnya dia sempat bergaul sama anak pang. Gitu. Jadi kebetulan waktu kelas 9 itu saya yang jadi wali kelasnya. Dia sama guru lain apapun yang ditanya pasti dia bohong. Yang ada nangkep kepalanya dia bohong. Akhirnya saya ajak dia diskusi, saya bawa dia ke musola supaya tidak ada yang dengar. Kemudian saya pancing dia untuk curhat apa yang dia rasakan, kemudian apa yang dia inginkan sebetulnya dalam kehidupan, apa yang dia inginkan dari mamanya, dan dia cerita itu Pak Rodi, dia ceritakan apa yang dia inginkan sama mamanya dan apa yang dia inginkan di rumah. Dia diperlakukan seperti apa. Dan akhirnya saya pertemukan dengan orang tuanya. Tapi sebelum bertemu sama orang tua, saya ajak dulu orang tuanya, yang mamanya khususnya, ajak diskusi juga. Terus dia tanya lagi mamanya maunya apa gitu dari anaknya. Akhirnya dipertemukan,
si anak bercerita langsung di depan mamanya apa yang dia inginkan dari mamanya, dan mamanya juga memberitahukan apa yang dia inginkan dari anaknya. Akhirnya mereka akur, mereka bisa yang dulunya seperti anjing sama kucing gitu ya. Dan alhamdulillah waktu itu mereka menyampaikan sendiri apa yang diinginkan dari anaknya, yang si anak menginginkan apa yang dia inginkan dari ibunya, dan ibunya menyampaikan apa yang dia inginkan dari anaknya, dan pulangnya akhirnya bisa bergandengan tangan, bisa berpelukan. Nah, dan akhirnya dia tidak sampai terumus di anak pang tersebut. Alhamdulillah, dan sekolahnya juga akhirnya lanjut gitu. Ya, berarti kuncinya kita bisa memposisikan diri kita dengan masalah yang dihadapi orang lain. Mungkin seperti itu kuncinya Bu Isa. Iya, ya, betul Pak, betul sekali. Mudah-mudahan setelah menerima materi ini, kita bisa memperkecil masalah atau meminimalisir masalah. Bukan, kadang-kadang kita kan sering ketika ada teman punya masalah, murid punya masalah, bukannya meredam masalah, kadang-kadang dimarahi. Kita malahan memperbesar masalah kadang-kadang ya. Iya. Betul Pak. Ya, yang murid saya waktu itu tuh di kalangan guru-guru itu udah langsung dicap gitu Pak Rudi. Dicap anak bandel, dicap anak yang kurang ajar, dicap anak yang tidak beres lagi pergaulannya gitu. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan yang saya lakukan, sampai sekarang pun dia kalau datang ke sekolah dia panggil bunda tuh, bunda aku kangen gitu begitu. Merasa dekat Ibu. Iya. Alhamdulillah itu yang kebahagiaan tersendiri yang dirasakan, kita bisa menyelesaikan masalah orang tanpa dia merasa digurui, tanpa dia merasa disalah-salahkan. Gitu. Itu Bu Lucy. Bu Lucy mungkin ada juga cerita? Kalau Lucy guru pemarah Bu, dulunya setelah ikut guru penggerak banyak perubahan 360 derajat. Oh mantap. Berarti udah mantap kayak esainya berarti. Iya sudah. Iya Pak, serius Pak, 360 derajat. Waktu tapi itu Pak Gamal yakin enggak pameran, yakin Pak, sungguh berusaha menahan emosi gitu. Karena tingkah anak SMK kok luar biasa. Iya. Penjawabnya nomor 1. Bikin emosi. Kalau Pak Rodi ada cerita Pak Rodi? Ya, kalau saya itu yang paling sering itu kalau guru agama dengan anak itu sudah biasa dengan ini ya, memBP. Yang paling sering itu saya dengan teman sejawat di sekolah itu. Kalau ibu-ibu ini maaf kadang-kadang kan sering itu kalau orang promo beli seperti itu. Sehingga pengeluaran dengan pemasukan beda. Nah, ketika itu kalau produk nggak usah disebutkan ya, nggak bagus. Terus saya tanya, Bu, kira-kira ini manfaat nggak? Saya bilang gitu kan. Ketika saya tanya seperti itu, awalnya marah dia. Wah, ikut si Rodi, kalau di Cikarau ini urusan orang gitu kan. Nah, kemudian saya tahu ibu ini karena tidak bisa mengatur keuangan, dia agak susah keuangannya tiap bulan, sehingga terpaksa mencari ini pinjaman ke sana kemari, tapi tetap juga masih ngutang yang di promo-promo tersebut. Nah, akhirnya setelah kita tanya jawab, kebetulan beliau tua dari saya, tapi saya bikinnya seperti ini, bicara hati-hati seperti orang tua dengan anak, seperti itu. Tapi memang kita, seperti kata Bu Is tadi, kita tidak menggurui, kita lihat situasi-situasi tertentu dulu. Jadi kita lakukan dialog-dialog ringan, akhirnya ini, dia ngaku sendiri, sebenarnya anaknya sama suaminya di rumah udah marah-marah karena dia sering beli produk tersebut tidak bermanfaat gitu kan. Nah, akhirnya kan saya tidak salah kan mengingatkan seperti itu, katanya kata saya sama ibu tersebut. Akhirnya dia mengakui dan akhirnya pola itu berubah. Nah, jadi pernah saya tanyakan setelah dibeli itu biasanya digunakan enggak seperti itu. Simpan. Dia bilang enggak, kepuasan aja, punya orang punya, kita punya, lalu ditaruh di lemari gitu kan. Nah, kalau nggak dipergunakan kan mubazir. Terus nanti kira-kira kalau nggak perlu bisa dijual lagi seperti itu.
Kalau mana mau orang mau membeli barang yang sudah kita beli lagi kan dianggap second nanti katanya kan. Kalau begitu mendingan disimpan uangnya atau dibelikan. Kalau saya bawakan ke kampung bagusnya dibeli emas Bu, seperti itu kan. Kalau di ibu emas cicil ditunjukkan kalau di toko emas tertentu kan bisa itu punya uang segitu titip dulu udah cukup nanti baru beli seperti itu kan. Iya. Tapi karena mungkin alurnya kita tidak menggurui mengajak seperti saudara akhirnya bisa. Nah, jadi minimal kan sering tuh Bu Es Bu Lucy. Iya. Oh ini nggak mau beli akhirnya terpengaruh karena teman gitu kan. Iya. Karena kan orang yang ini kan pintar. Udah Bu, siapa yang nalangin tadi bonus gitu kan. Hebat Bisa tertebak ke arahnya mana produknya itu Prodi. Banyak Bu ya. Ya, akhirnya jadi pajangan di rumah gitu. Iya. Tapi kalau bermanfaat apa kalau memang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari itu nggak masalah. Iya. Beda dengan butuh dengan ingin teh beda ya Pak ya. Iya, yang butuh dengan ingin beda. Iya. Belum.